Hai kawan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Mungkin pernah teman-teman alami pas sibuk-sibuknya soldernya mati teman-teman. Ini belum selesai saya menyolder, tiba-tiba mati. Untungnya ada cadangan. Tapi kali ini saya akan membongkarnya, penyebabnya apa kira-kira. Untuk beberapa waktu yang lalu, solder ini saya rakit sendiri dan juga sempat saya share videonya. Coba saya buka, kira-kira permasalahannya apa. Mungkin terlalu panas atau gimana. Soalnya kotak ini tidak ada ventilasinya sama sekali teman-teman. Mungkin kedepannya perlu saya bor ini biar ada ventilasi. Seperti ini isinya, cukup lama bertahan ini. Oke, sepertinya harus saya bongkar dulu untuk memastikan, karena dari power supply-nya sama sekali tidak ada LED yang nyala di outputnya. Oke, karena baru saja terkoneksi listrik, hati-hati harus dikosongkan dulu ya untuk bagian elko primernya, agar kalau kesentuh tangan sudah tidak mengejutkan seperti ini teman-teman. Disotkan dulu. Walaupun kecil, tapi di sini bagian tegangan tinggi yang masih tertampung di elko ya. Kalau saya perhatikan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau kebakar teman-teman. Tapi coba saya cek dulu bagiannya yang penting-penting, mungkin di bagian fat dulu tentunya. Oke, sepertinya tidak short ini. Tampaknya tidak ada masalah. Tapi coba akan saya lepas dulu untuk memastikan normal tidaknya ya. Akan lebih jelas kalau dilepas saja untuk fatnya.
Walah bro, sampai error otakku. Soldernya belum saya colokkan ke listrik. Oke, sebentar teman-teman, saya colokkan ke listrik dulu sambil ngopi, menunggu solder panas tentunya. Dilanjutkan kembali untuk mencopot fat. Ini ya baru panas, manusiawi ya teman-teman, bisa lupa tadi. Ini fatnya 7N5. Ini masih bawaannya teman-teman. Coba saya cek dan saya pastikan dulu. Nah, tidak ada masalah. Ini sangat normal. Kalau fatnya normal, bisa dipastikan IC PWM ini normal ya teman-teman. Biasanya kalau IC-nya rusak, fatnya ikut meledak. Cuman sebelumnya trafonya amat panas ini. Coba saya pastikan dari fuse, sekring, juga ke bagian diodanya, dioda input dari AC. Ini juga tidak ada masalah. Berarti kira-kira apa ya teman-teman? Coba saya cek mungkin setarnya. Maksudnya di sini R untuk star dari PWM. Nah, yang ini sepertinya tidak beres. Jadi ini menggunakan R star 2x470K di seri ya. Seharusnya nilainya kan sama. Begitu kecurigaannya teman-teman, coba saya pastikan. Nah, ini sepertinya normal yang satu ini, yang di seri berikutnya. Ini jelas tidak beres ini teman-teman. Ini sepertinya terputus. Coba saya lepas dulu ya untuk memastikan. Memang harus dilepas teman-teman, namanya komponen kena induksi yang lain. Cara satu-satunya dilepas dulu. Oke, coba saya pastikan nilainya.
PCB ini masih normal. Kemudian yang baru saja saya lepas. Nah, ini benar-benar terputus. Rusak berarti teman-teman. Sebentar saya carikan gantinya. Dari bekas juga tidak apa-apa. Oke, ini nilainya dari gelangnya 470K dan dipastikan saja. Kalau dilihat dari gelangnya ini sama teman-teman. Anggap saja ini sama. Langsung dipasang dan disolder saja. Tidak ukuran besar tidak jadi masalah teman-teman. Yang penting nilai gelangnya sama. Selanjutnya saya pasang kembali untuk fat karena saya yakin ini masih baik-baik saja alias normal. Oke, cukup. Coba saya bersihkan dulu. Selanjutnya akan saya pastikan dulu apakah dengan hanya mengganti R yang rusak tadi bisa normal lagi. Sehubungan ketika saya cek yang lain masih normal semua teman-teman. Mungkinkah gara-gara R startnya saja? Mudah-mudahan begitu sehingga tidak banyak biaya. Alhamdulillah teman-teman, ternyata berfungsi kembali. Berarti masalahnya hanya ada di R startnya saja, ada yang putus. Kebetulan menggunakan 2 di seri ini tadi. Selanjutnya akan saya coba pasang, tapi saya habiskan dulu untuk
tegangan elko primernya. Oke, coba saya kembalikan lagi. Oke, sudah terpasang semua, saatnya dicoba. Apakah bisa langsung ternyata tidak berfungsi teman-teman. Power supply-nya sudah nyala tapi tetap ada yang perlu saya koreksi. Kenapa panelnya tidak nyala? Oke, coba saya pastikan di bagian 7805-nya dulu. Apakah ada tegangan outputnya? Ini ada, tapi di panel outnya tidak nyala. Apakah panelnya yang rusak? Atau kontrol regulasinya? Seperti perlu saya koreksi untuk bagian regulasi. Oke teman, di bagian ini saya percepat ya. Jadi di sini intinya saya koreksi dari TR panel, kontrol PWM-nya, dan panelnya. Ternyata masalahnya sepele teman-teman. Kontrol panel ini tidak nyala karena soket bagian ampernya dan soket tegangan negatifnya terlepas solderannya ya. Jadi karena sering dipakai berlama-lama ternyata ikut meleleh. Begitu teman-teman. Jadi ini sudah
saya solder untuk soket-soketnya. Dan ada satu segmen yang tidak berfungsi di LED, tapi tidak masalah, masih tetap bisa terbaca. Padahal sudah saya siapkan untuk panel baru teman, tidak jadi saya pasang. Ini masih bisa dipakai untuk sekedar penambel. Oke teman-teman, coba saya rapikan dulu. Oh ya teman-teman, untuk ini saya rakit beberapa waktu lalu ya, cukup lama. Dan solder ini intinya ya, untuk power supply ini itu tidak harus menggunakan SMPS ya, kita bisa menggunakan trafo besi. Jadi tujuannya elemen ini disuplai dengan power supply yang tegangan outputnya bisa diatur-atur ya. Jadi tidak harus pakai SMPS. Kita bisa gunakan trafo apa saja, yang penting tegangan bisa diatur dari 5 volt sampai 24 volt. Karena solder seperti ini elemennya itu 5 sampai 24 volt teman-teman. Untuk penyuplai tegangan, jadi cukup menggunakan trafo yang bisa diatur tegangannya 5 sampai 24 volt, begitu ya teman-teman. Jadi teman tidak harus merakit seperti ini. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa merakit dengan cara masing-masing. Oke teman-teman, mudah-mudahan sudah paham ya untuk mengenai solder seperti ini. Ini hanyalah cara saya merakit ya. Jadi intinya ini power supply yang outputnya saya regulasi ya, agar bisa keluar 5 sampai 12 volt. Kemudian untuk memudahkan saya kasih panel digit agar ketahuan biasanya untuk komponen kecil berapa volt, jadi di layarnya tampak jelas. Karena kalau menggunakan sampai maksimal 24 volt biasanya sudah seperti bara untuk ujungnya ya teman-teman. Itu hanya untuk menyolder yang tebal-tebal saja. Keuntungannya di situ, kita tidak perlu ganti-ganti solder. Ketika butuh solder tegangan rendah kita turunkan, butuh tegangan tinggi kita naikkan, hanya seperti itu untuk memudahkan kerja kita teman-teman. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman hobi. Sampai ketemu lagi.